warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya siapa? Dari pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ini saja, cuma satu orang. Kenapa? Ini saja. Berapa kita? Ini saja ya yang tidak masuk. Oke, untuk hari ini gimana kabarnya? Baik. Ini ya, liburan ya? Baik ya, ada yang sakit hari ini? Siapa ya? Oke, dicek dulu ya di sebelahnya, di kolong mejanya apakah ada sampah yang masih berserakan. Kalau masih ada sampah bisa dibuang. Ya, sudah. Oke ya, baru mulai hari ini kita belajar tentang apa? Produksi dan diseminasi konten digital. Kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Untuk judulnya pembelajaran kita hari ini yaitu produksi dan diseminasi. Ada yang tahu kata diseminasinya apa? Tidak tahu. Apa? Diseminasi ini nama lainnya dari menyebarkan informasi ke sosial media. Jadi kalau kalian membuat suatu, misal ya foto kalian upload di sosial media kalian, bisa Facebook, Instagram, YouTube, itu namanya diseminasi konten, menyebarkan kontennya. Ya. Kalau ada produksi pasti harus ada disebarkan konten. Biar apa? Biar audiens, misalnya teman-teman kalian dari sekolah lain itu mengetahui kalau kegiatan di pembelajaran kalian di sekolah ini tuh kayak gimana. Nah, itu perlunya diseminasi konten. Ya. Selanjutnya nah, sebelum kita memulai, kita kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Tadi sudah datang tepat waktu apa belum? Sudah. Nah, yang selanjutnya belajar dengan semangat ya. Nanti kita ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sepakat? Nah, mendengarkan guru. Sepakat? Sepakat. Angkat tangan jika ingin berpendapat. Ya. Dibiasakan untuk mengangkat tangan buku, izin bertanya, izin ke kakak kami ya. Selanjutnya saling tolong menolong.
infografis. Apa ciri-cirinya yang membedakan infografis sama poster itu apa? Itu visi yang itu komentar. Gimana? Angkat tangan dulu kalau mau berpendapat. Mas Zidan? Ya, Alam. Dan ini itu banyak visi Ya, terus ini itu banyak komentar. komentar. Ini kan sama temanya, perundungan cyber, ini juga perundungan cyber. Temanya juga sama. Apa yang membedakan yang warna ungu sama warna hijau ini? Warna hijau. Ya, ada penjelasannya. Kalau namanya poster itu kita hanya bentuknya itu kata-kata untuk kayak misal stop bullying, untuk mengingatkan, ya. Tidak ada kata-kata atau penjelasan yang lebih detail. Poster itu lebih singkat, padat, jelas. Infonya itu apa? Kalau kamu menyampaikan tentang bullying, ya kata-katanya yang di highlight atau yang di garis besar itu tentang bullying. Misal ya, hentikan perundungan cyber ini kan katanya besar dan jelas kan, terlihat tentang bullying. Kalau infografis itu cenderung banyak detail-detailnya. Misalnya ini kan temanya sama ya, bahaya perundungan cyber. Nah itu dijelaskan di sini. Ada dampak emosionalnya, ada tidak ada tempat yang aman, ada meningkatkan jejak digital. Nah ini kan tips-tipsnya untuk menghindari perundungan cyber kan ya. Nah kalau infografis itu seperti itu. Sudah bisa membedakan antara poster sama infografis? Nah sekarang baru mau memperlihatkan terlebih dahulu video. Lihat ya. Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan kamu diri ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau dihenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, menolong, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misal dari lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat kepada orang lain yang juga lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya orang tua bullying merasa benci atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan. Ya, ini ada yang namanya video pendek. Bentuk video pendeknya apa? Animasi. Ada animasinya, ada apa? Ada apa lagi? Yang latar belakang animasi kan ya? Di situ di animasi ada gambar sama ada omongan suara. Nah, kalau video pendek tentang ini temanya apa? Perundungan juga kan ya? Sama kan ya? Kalau video pendek juga sama. Kalau kalian mau membuat video pendek tentang bullying pakai animasi kayak gini, bisa nggak? Bisa nggak? Pernah nggak membuat animasi video kayak gini? Tidak pernah. Sama sekali kalau video reels di Instagram pernah. Nggak pakai dicantumkan animasi kayak gini. Kayak misalnya ada animasi anak yang dibully di depan sekolah kayak gini, pernah nggak mencantumkan di sosial media? Nggak pernah. Keren nggak kalau kalian bisa membuat video kayak gini? Ini adalah contoh konten digital yang bisa kalian share di sosial media. Ada tadi yang namanya apa? Poster dan apa? Poster dan apa? Dan infografis. Ada juga yang namanya video pendek. Video pendeknya nggak harus bentuknya landscape, bisa potret, ya. Menyesuaikan media sosial apa yang mau kalian
Instagram, YouTube, itu kan bentuknya kayak potret gitu ya, berdiri kan. Ya, lanjut. Nah, coba diperhatikan kasus ini. Kira-kira ini kasus apa? Penipuan. Penipuan tentang apa itu? Bantuan ya. Bantuan dari siapa? BPJS. Kira-kira berita ini berita asli atau berita palsu? Palsu. Karena kenapa? Ini berasal tidak dari informasi resmi, tidak dari badannya resmi. Kalau BPJS tidak mungkin kan orang BPJS mengirimi kita bantuan lewat WA, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kenapa? Ini kan bukan resmi, ini nomornya orang. Biasanya kalau bantuan BPJS ini masuknya di websitenya BPJS. Bisa nggak kalian mengenali berita-berita hoax kayak ini? Bisa. Apa saja? Dengan cara apa saja kalian mengenali berita-berita? Melihat apanya? Melihat sumbernya, melihat bantuannya ini logikanya itu ada apa tidak. Kalau nggak masuk akal, kayak dikasih 50 juta dari BPJS, masuk akal atau tidak? Tidak, nggak mungkin kan ya orang BPJS kayak secara cuma langsung ngasih 50 juta, nggak mungkin ada. Ya, nah ini nanti adalah topik pembelajaran kita. Berita hoax temanya. Berita hoax atau berita yang palsu, yang nggak ada sumbernya, yang nggak tahu sumbernya itu dari mana. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Kita tolong dibacakan Mas Zidan. Tujuan pembelajaran satu pertemuan di konten menunjukkan kecerdasan Hati. Nomor dua, bekerja visi dapat meredaksi proses dan hasil pembuatan konten digital yang mendistribusikan karya untuk memberikan data. Ya, ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian harus bisa membuat konten, ide kontennya dan mendiseminasikan karya. Itu ya, dua ini kita jadikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum itu, baik mau mengenalkan beberapa contoh aplikasi AI. Pernah nggak mendengar kata AI? Pernah. Kalian pernah nggak menggunakan aplikasi AI? Apa saja? Akan-akan kalau aku yang kita ChatGPT, Capture, ya bisa Canva. Terus Zina apa? Gak jadi. Kenapa gak jadi? Sama. Itu ya, ada ChatGPT, ada Canva, dan ada Canva. Nah, Bu Elo ini mau menunjukkan, pernah nggak kalian membuat foto kalian dijadikan jadi foto AI atau animasi? Pernah nggak? Pernah. Pakai aplikasi apa? ChatGPT di situ bisa kan ya merubah foto kalian jadi animasi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada foto kalian, foto kakak-kakak kalian promosi ya, promosi sekolah. Ini sekolahan kalian, betul apa tidak ini sekolahan kalian? Nah, foto ini nanti Bu Ayu mau mengubah menjadi bentuk animasi. Dengan cara gimana? Dengan cara bantuan ChatGPT. Kalian tinggal memasukkan fotonya, foto ini ditambahkan foto, lalu kalian masukkan promptnya. Prompt itu apa? Perintah, ya. Diketik di sini. Ubahlah foto tersebut menjadi seperti di studio.
nanti diklik, diproses pakai AI, pakai kecerdasan artificial ini akan memproses, lalu menampilkan fotonya, hasilnya seperti ini. Bagus nggak? Bagus. Kira-kira kalau tanpa bantuan AI, kalian bisa nggak membuatnya? Bisa. Nggak bisa. Bisa dong. Pakai apa? Menggambar apa? Digital ada kan ya? Aplikasi untuk menggambar digital. Tapi kita juga mudah dengan kecerdasan artificial. Kita tinggal klik, masukkan perintah, klik lagi langsung jadi tanpa harus menggambar. Kalau menggambar biasanya waktunya lama kan ya? Untuk menyelesaikan detailnya kayak gini, jadi kayak gini kan lama. Ya. Terus ChatGPT itu apakah cuma bisa fotonya saja? Ada manfaat lain nggak untuk ChatGPT? Banyak, bisa ya. Kalian mau mencari informasi, tips, memasak dengan enak, tinggal ditulis di sini di promptnya. Tips memasak enak. Kalian tinggal klik, nanti keluar. Nah, proses. Nah, kayak gini namanya proses. Nah, ini kan muncul semuanya. Kalian mau cari apa saja akan muncul. Tips memasak dengan enak, gunakan bahan segar, perhatikan proporsinya, kayak gini ya, seterusnya. Tinggal masukkan apa? Prompt itu langkah-langkahnya, perintahnya. Kalian mau nyuruh apa itu jadi menunjukkan apa? Ya, paham? Kita lanjut ya. Oke, hari ini nanti kita akan membuat produk digital kan ya, konten digital. Nah, untuk itu saya membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membuat poster, yaitu Putri, Emil, udah masuk kan ya? Fahmi sama Udin. Ya. Oh, ini saja Indana pindah di Putri. Ya, di sini poster, tim poster. Lalu infografis ada Konita, Alisa, Alam, dan Rani di sini. Ya, yang terakhir ada Amira, dan Dani, yaitu video pendek di sebelah. Oke, sekarang gerak pindah ke tempat masing-masing. Oke ya, ini adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Lihat dulu. Oke ya, temanya ini tantangan kelompok. Ya, bagaimana cara membuat konten digital yang membantu orang mengenali berita hoax? Ya, poster yang membuat poster, infografis yang membuat infografis, video juga membuat video. Lalu kalian diskusikan ini pertanyaan-pertanyaan. Ya, oke sekarang
Boleh gunakan lingkungan belajar kalian ya, misal foto-foto di sebelah mana, boleh. Langsung membuatnya dulu. Gunakan ChatGPT buat mencari informasi tentang berita hoax. Kayak tadi loh ya, mencari idenya dulu. Langsung ada yang video, ada yang Iya, Pak. ada yang tag foto kan tadi gue bahasa kan bahasa ada foto. Ya foto, ada yang foto, ada yang cari gambar. Ada yang poin gambarnya masuk di sini. Ada yang suara? Siapa yang suara siapa? Ada yang tag suara, ada yang ini, ada
BPD. Nganggur. Gimana itu? Kenapa itu saya nganggur itu? Stop apa, Bu? Tak boleh nyi. Bu, Tak boleh nyi. senang benar. Katakan kenapa aku tidak boleh? Warnai. Najis. Bapak tadi tulisannya buatlah foto. Dengan animasi gini. Ya, ya. Jangan. Tapi sih. Tidak. Tidak. Satu, kamu kok, satu bintang kok. Bu, tadi lo punya activity. Kayaknya. Tadi tak bisa. Sudah? Ada yang sudah? Oke, sudah? Sudah? Siapa yang sudah? Dua tips, tiga tips, mengenai
Putri ya, nomornya Putri ya, sudah ya. Oke ya, sudah ya. Namanya Putri ya, kita presentasi kelompok poster. Bisa disiapkan? Ya. Jangan ya. Ibu dan tidak. Apa sih bener? Ya masuk. Ayo ya, Putri masih sini, presentasikan. Halo, udah pakai berkali. Benar itu, nak kasih dulu. Ini dari mana saya apa? Kelompok poster anggota Putri kami mungkin. Apa pesan utama yang ingin disampaikan tentang berita hoax? Apa target audiens dari konten kalian? Media apa yang kalian gunakan? Poster dan kerangka konten digital bagian isi media sosial yang digunakan. Tulis bunyi tanpa isi stok berita hoax. Itu lagunya. Gini ya, jadi ini Putri kelompoknya poster itu menampilkan hasil generate dari AI pakai apa tadi? Fotonya apa foto? Pakai apa? Ya pakai ChatGPT. Ini fotonya ini foto aslinya fotonya Putri dirubah jadi bentuk animasi kayak gini pakai ChatGPT. Saya caranya nanti dicoba ya. Kelompoknya poster sudah cukup baik, pesannya juga sudah disampaikan yaitu stop berita hoax. Oke ya, oke, dicukupkan. Sekian dari kelompok poster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk yang lainnya, yang infografis sama video pendek nanti bisa di-share ke Bu Ainur hasilnya kalau sudah. Nah, untuk hari ini kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Bentar ya. Tadi contohnya poster diseminasikan ke mana? Ke sosial media apa? WhatsApp, story WhatsApp. Dengan target audiensnya teman sejawat. Ya, bisa jadi sekolah lain, bisa teman di rumah kayak gitu.
eksperimennya tadi ya belum selesai. Bisa dari foto itu bisa bergerak ya, bisa ada suaranya kayak gitu. Oke ya, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah mengenal tentang mengubah foto kita dari yang asli menjadi bentuk animasi menggunakan ChatGPT. Ya, bisa dicoba lagi nanti, bisa diteruskan lagi ya teman-temannya yang belum tadi. Oke, untuk hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan luar biasa. Tetap semangat untuk belajar, mencoba-coba tentang kecerdasan artifisial itu seperti apa. Nanti dicoba lagi di rumah ataupun nanti waktu istirahat gitu ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang baru untuk kalian. Nanti bisa diteruskan. Mungkin di SMA nanti kalian bisa membuat sebuah aplikasi pakai kecerdasan artifisial atau AI gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.